Kita Syafi'i. Di sini ada beberapa perkara kita beda, misalnya ini itu kita ikut Imam Syafi'i. Katanya. Boleh nggak kita mix? Gitu. Maka ada beberapa hal dulu yang perlu kita jelaskan. Ikhwan, beda antara Imam Syafi'i dengan Syafi'iyah. Awas. Hal-hal yang kau kira ini mazhab Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i berlepas diri dari itu. Bisa jadi. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Zain, dengan Asy-Syafi'iyah. Oke? Pengikutnya nih. Atau bahasa lainnya Asyfa'. Para pengikut Imam Syafi'i. Begitupun Malik, Malikiyah, Hambali, Hanabilah, begitu kan? Itu beda, awas. Seringkali Asyfa', para Syafi'iyah, mengaku berada di atas mazhab Imam Syafi'i, tapi mereka mempraktekkan hal-hal yang mereka tahu Imam Syafi'i nggak ngajarin begitu. Emang Imam Syafi'i ngajarin maulidan? Mana coba? Emang Imam Syafi'i ngajarin yasinan malam Jumat? Tahlilan 3 hari, 4 hari, 7 hari, 10 hari, haul setahun, haul 2 tahun, ya kan? Death birthday, ulang tahun kematian, haul, tau kan? Emang Imam Syafi'i ngajarin bagaimana kita mencintai orang-orang berlebihan sebagaimana mereka mencintai tokoh-tokoh yang mereka muliakan sedemikian rupa di kuburan-kuburan dan lain-lain. Hah? Awas, beda antara Syafi'iyah dengan Syafi'i. Awas. Justru bisa jadi yang diajarkan Imam Syafi'i malah mereka nggak lakukan. Oh, tanya siapa? Di Malaysia Syafi'i? Oke, di Malaysia Syafi'i, tanya. Imam Syafi'i ini mewajibkan cadar. Kenapa nggak pakai? By the way loh, Imam Syafi'i wajibin cadar loh. Kenapa muka lo kelihatan sekarang? Imam Baihaqi, muridnya Imam Syafi'i, wajib cadar. Kenapa muka lo kelihatan nih? Kena matahari nih, muka lo kenapa ya? Katanya Syafi'i, nggak mau yang lain. Tutupin muka lo. Come on. Iya nggak? Dapat nggak? Awas, Syafi'i sama kayak Muhammad dan Muhammadiyah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mereka lakukan hal-hal yang tidak diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasul ngajarin celebrate my birthday? Hah? Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarin di dalam dakwah kalian bentuklah grup-grup yang ada? Oke? Aduh, gatal lidah Anda mau nyebut nama grup-grup. Cuma takutnya jadi fitnah. Kapan Nabi Muhammad SAW mengajarkan tahazzub, mengajarkan racist, dan lain-lain? Begitu, sama pengikut Isa ibnu Maryam, yang orang-orang yang mengaku mengikuti Isa ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam apa ngajarin yang mereka lakukan? Hah? Yang Isa ibnu Maryam ngajarin, you guys kalau punya dosa, pergilah ke gereja, ngaku, redemption, iya gak? Iya. Oh Father, forgive me for I have sinned. Isa ngajarin gitu kan? Apa Isa ajarkan worship me and my mom? Ajarkan gak? Allah bilang, ya Isa, hal anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kau berkata kepada para manusia tersebut, jadikan aku dan my mom dan ibuku dua Tuhan yang kalian sembah selain Allah? Tuh, Isa berkata alaihi salam, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Tak pantas aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Wa in kuntu qad qultuhu faqad alimta. Dan apabila aku memang katakan demikian, sungguh kau telah tahu. Semua begitu selalu. Yang ngikuti Musa alaihi salam ngakunya mengikuti Musa. Apakah mereka melakukan yang diajarkan Musa alaihi salam? Musa alaihi salam ngajarin kalian kalau mau bersedih, mau sholat, cari tuh tembok terus tempelin. Nangis di tembok. Hah? Wailing wall. Tembok ratapan, tahu?
Iya. Dibuatlah sama mereka supaya semua orang ikut meratap di tembok. Dibuatlah Facebook dengan wall. Tuh. Rasain loh. Supaya semua orang ikut budaya mereka. Tuh. Nah, awas. Bisa jadi apa yang kau kira ini adalah dari ajaran Syafi'iyah, padahal Imam Syafi'i berlepas diri dari itu. Diperiksa dulu mana yang memang dari Syafi'i atau bukan. Itu satu. Yang kedua, apakah kita diwajibkan mengikuti mazhab oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah syariat memerintahkan kita ikut mazhab? Toh semua mazhab itu berpangkal pada satu manhaj kan? Buat awam yang nggak bisa meneliti, oke, ikut mazhab yang ada, ladhifi. Tapi buat penuntut ilmu, mengikuti satu mazhab, saya mubazir. Adapun penamaan imam-imam tersebut dengan mazhab-mazhab tertentu, nanti dari sisi lain kita fahaminya, beda lagi. Disusun juga dalam bentuk syair juga tentang mazhab ini. Anda lebih cenderung pernah dengar Allah mazhabiyah? Allah mazhab, tidak, Allah mazhab. La mazhab artinya tidak ada mazhab. Cuma jadi sebuah faham. Jadi la mazhabiyah, begitu. Anti mazhab. Disusun dalam bentuk syair juga nih, hal demikian. Wa qawlu a'lamil huda la yu'malu biqawlina biduni nassin yuqbalu. Dan perkataan manusia yang paling memahami petunjuk saja kita tidak amalkan, yakni perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kita amalkan apabila kita bilang nas ini tidak diterima. Itu hadis. Ini nggak sahih, berarti nggak kita terima perkataan Rasul, kita nggak terima. Kalau ternyata hadisnya nggak sahih, udah. Fihi dalilul akhdhi bil hadithi wa dhaka fil qadimi wal hadithi. Di situ terdapat dalil bahwasanya yang diambil adalah hadisnya. Demikian dari zaman dulu sampai sekarang demikian. Qala Abu Hanifah al-imamu la yanbaghi liman lahu islamu akhdhan bi aqwaliyah hatta tu'rada 'ala al-hadithi wal kitabil murtada. Imam Abu Hanifah berkata, tidak pantas seorang muslim mengambil perkataanku begitu saja tanpa dia cocokkan dulu dengan Al-Quran dan hadis yang telah diteliti. Tuh. Berarti Imam Abu Hanifah bilang apa? Jangan ikuti aku, begitu kan? Bukan akunya. Kemudian wa malikun imamu daril hijrati qala wa qad asyara nahwal hujrati kullu kalamin minhu dzul qabuli wa minhu mardudun siwar rasuli. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, dia berkata sambil menuju ke arah kamar Aisyah radhiyallahu anha, kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua perkataan manusia bisa diambil, bisa diterima, bisa ditolak, kecuali yang datang darinya, itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib semua diterima. Itu. Ini jangan ambil perkataan, begitu kan? Wa Syafi'i qala in ra'aitumu qawli mukhalifan lima rawaitumu minal hadithi fadribhu jidara biqawli al-mukhalifal akhbara. Dan Imam Syafi'i bilang, apabila suatu hari kalian meriwayatkan sebuah hadis yang bertentangan dengan perkataan yang telah aku katakan, maka ambil hadis tersebut, perkataanku, kau lempar saja ke tembok. Tuh. Imam Syafi'i bilang, jangan ikuti aku. Berarti kan? Wa Ahmadun qala lahum la taktubu ma qultuhu bal aslu dzaka fatlubu. Dan Imam Ahmad bilang, jangan kalian tulis qala Ahmad, jangan. Tapi asalnya, yakni sumbernya, dari mana aku mengatakan ini, dalilnya, Qur'annya dan itunya yang kalian tulis, jangan bilang aku berkata, kata Imam dan Imam Ahmad bilang jangan ikuti. Ngapain? Aneh, ngapain berbeda? Kalau mazhab maknanya harus ngikutin satu imam aja dalam hal itu, nggak seru. Syuf ikhwan, ingat, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, mengikuti, mempraktekkan sebatas apa yang kita punya ilmunya. Awas. Bukan mengikuti individu. Tapi pengetahuanmu sebatas apa? Gitu.
Allah berfirman, patokannya begini. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kau mengambil sikap atau mengikuti sesuatu perkara yang kau tidak punya ilmu atasnya. Begitu kan? Mafhum mukhalafahnya dibalikin. Artinya apa? Ikutilah perkara-perkara yang memang kau punya ilmunya tuh. Maka beragama sesuai ilmumu, udah, bukan sesuai mesti mazhab mana. Pusing, udah tambah pusing hidupmu. Udah, dalil yang ente tahu yang mana? Oh, yang ini, udah ikutin. Sebatas ilmumu. Dan terus tuntut ilmu. Santai nggak kalau begitu? Kita jadi out of the box kalau gitu. Bebas. Nggak ke kotak kok. Teh kotak. Paham ya? Jadi jangan norak. Kita penuntut ilmu. Free your mind. Free yourself. Ikutin sumber langsung. Ikutin Quran, hadis, dan pemahaman salaful ummah. Para ulama kita ikutin. Dengar perkataan mereka. Ilmu yang datang dari mereka, dengar. Udah. Mana yang usul yang harus kita ikuti mereka, mana yang furu yang kita buat jadi comparison, boleh apa? Iya gak? Asyik gak kalau gitu? Lebih wise kita, lebih berwawasan, gak jumud. Iya gak? Nah, madhab jadi untuk siapa? Untuk awam yang emang gak mengikuti itu, gak mendalami ilmu dan lain-lain. Dia mengikuti apa yang umum berjalan pada kaumnya. Itu madhab. Itu madhab. Boleh baru untuk awam yang nggak bisa meneliti sendiri dia. Oke? Nggak bisa meneliti sendiri. Ikut. Ya. Oke. Bagaimana dengan para ulama, imam? Suka dibilang Ibnu Taimiyah, Hambali, dan lain-lain. Pertama, Imam Nawawi, Syafi'i, begitu ya? Ibnu Katsir, Syafi'i, gitu ya? Suka digituin kan? Oke, bagaimana mengurusi hal ini? Apa menjawab hal ini? Oke, begini. Yang pertama, penamaan Hambali, Syafi'i, dan lain-lain, bukan dia menamakan dirinya juga seringkali. Orang menamakan. Contohnya, Ibnu Taimiyah sendiri, rahimahullah, dia adalah mujtahid mutlak. Dia kalau bisa punya mazhab sendiri itu. Tuh. Cuman memang berangkatnya, kaumnya, umumnya pada saat itu kaumnya, oke, bermadhabnya Hambali. Dia belajar pada kaumnya, berangkat dari Hambali awalnya, sholatnya, apanya ininya, berangkat dari Hambali. Kaumnya umumnya Hambali pada saat itu. Kayak kita berangkat dari Syafi'i, kita Asia banyaknya Syafi'i kan. Nah, berangkat dari kita belajar sholat apa ini itu, katanya Syafi'iyah. Umumnya demikian. Oke? Atau kesimpulan-kesimpulan ijtihadnya lebih banyak sesuai dengan imam-imam tertentu. Akhirnya dinisbahkanlah dia namanya kepada madhab itu. Tapi apakah maknanya imam demikian? Misal Ibnu Katsir Syafi'i, misal ya, atau Imam Nawawi Syafi'i. Dia Syafi'i. Tapi dia menemukan sebuah kenyataan bahwa di dalam sebuah kasus Imam Malik lebih benar daripada Imam Syafi'i sendiri. Apakah seorang Imam Nawawi akan ngotot menyalahkan Imam Malik dan membela Imam Syafi'i? Atau justru sportif? Sportif tuh, awas. Sportif, dia salah Imam Syafi'i, dia ikutin Ahmad atau Malik yang lebih benar. Apakah mana yang mencela Imam Syafi'i? Enggak begitu. Imam Syafi'i maunya emang tidak ditaklidin. Maunya Imam Syafi'i demikian memang, rahimahullah. Dan semua imam maunya demikian, tidak ditaklidin. Apalagi dengan namanya kita membantah kebenaran yang datang pada kita. Ya. Iya nggak? Imam Syafi'i kalau masih hidup, terus dilihat muslim di Asia yang mengaku Syafi'iyah, dijitak-jitakin palanya bro. Emang ibu ngajarin begituan? Iya nggak?